Rekonstruksi peredaran narkoba di Cafe Cloud di Tipit Narkoba Bareskrim Polri temukan 5 fakta baru. Polda Lampung ungkap kasus korupsi pengadaan tanah Bendungan Marga 3. Polda Sulawesi Utara mengamankan 7 tersangka bentrok di Bitung. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Dianti dalam program Cek TKP. Selain 3 berita utama tadi, selama 30 menit ke depan, kami juga akan menyajikan berbagai pengungkapan kasus kriminal lainnya. Inilah Cek TKP selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi terkait peredaran narkoba di salah satu kafe di wilayah Senopati, Jakarta Selatan. Rekonstruksi digelar secara tertutup pada hari Senin 27 November 2023 untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka terhadap fakta yang ditemukan di lapangan. Usai menyegel tempat hiburan malam di Senopati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 19 November 2023 terkait penemuan penggunaan obat-obatan terlarang, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di Cafe Cloud Sky Dining and Lounge, Senopati, Jakarta Selatan. Rekonstruksi dilaksanakan secara tertutup pada hari Senin 27 November 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dilakukan untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka terhadap fakta yang ditemukan di lapangan karena beberapa saksi dan tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dari hasil rekonstruksi, Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Calvin Jen Simanjuntak mengatakan, hasil dari rekonstruksi menghasilkan beberapa fakta-fakta terbaru terkait kasus peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang dalam kasus ini. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Yang pertama adalah di salah satu di Bilangan Senopati juga. Kemarin juga kita sudah melakukan razia, itu di kode itu di situ salah satu tempatnya. Yang kedua, masing-masing rumah para tersangka, rumah tersangka A, kemudian D dan H. Kemudian yang ketiga, salah satu kafe yang ada di Jakarta Barat. Ini tidak saya sebutkan karena kami mencoba mendalaminya lagi. Kemudian salah satu hotel di Bilangan Cilandak di Jakarta Selatan. Ini juga kami lagi mendalami. Itu yang pertama, fakta yang kami temukan pada saat rekonstruksi. Yang kedua, bahwa tersangka A ini mendapatkan narkotika ekstasi awalnya 4 butir dari tersangka D dan H dengan cara membeli. Namun, itu sudah digunakan oleh para tersangka. Sisanya, fakta ketiga, ternyata sisa barang yang dibeli itu digunakan oleh tersangka A dan temannya O atau saksi O yang pada saat kita lakukan razia mereka bersama-sama di tempat ini. Itu fakta yang ketiga. Kemudian fakta yang keempat, nah ini fokus terkait di tempat hiburan cloud yang kita buktikan bahwa ada barang bukti 3 butir ekstasi. Nah, 3 butir ekstasi ini, fakta yang keempat, bahwa itu diterima tersangka A dari tersangka D. Kemudian direncanakan akan digunakan di tempat ini. Maka itu pada saat kita melakukan
razia ditemukan ada 1 tersangka A, kemudian temannya 2 lagi, laki-laki dan perempuan, itu kita katakan saksi O dan temannya saksi 1 lagi. Nah, sebelumnya sudah menggunakan bersama-sama. Nah, pada saat itu kita menemukan bahwa tersangka A ini berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara mau ke toilet, tetapi dihalangi petugas agar kembali lagi ke tempat sofanya. Itu membawa barang bukti yang kami temukan. Kemudian ternyata itu diselipkan di dalam sofa. Nanti kami bisa buktikan dari hasil CCTV yang kami dapat. Itu yang terkait dengan barang bukti yang ada yang ditemukan di tempat ini. Terakhir, fakta kelima adalah ada sisa 1 butir lagi bahwa jenis ekstasi ini pada saat para tersangka ini kita belum mendapatkan perolehan apakah betul peran si tersangka A dan saksi O ini yang meletakkan di bawah di selipan sofa. Itu kita kembalikan ke rumah. Pada saat kita melihat hasil CCTV, kita datang ke rumahnya, disitulah tersangka A melihat petugas datang, dia membuang barang bukti di kloset rumahnya. Jadi ada 5 fakta baru yang kami temukan terkait dengan rekonstruksi pada kesempatan sore hari ini. Hasil temuan dan fakta-fakta dari gelar rekonstruksi yang dilakukan akan didalami untuk mengetahui sumber obat-obatan terlarang dan tempat kejadian perkara lainnya. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Polres Karawang menangkap bandar besar narkotika jenis sabu. Tersangka berinisial MA bersama kekasihnya JTD. Dari tangan tersangka, polisi menyita hampir 100 gram sabu yang akan diedarkan. Terkait penangkapan bandar besar narkoba ini, menurut Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal Abidin, berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku berinisial MA diketahui 2 bulan lalu baru keluar dari penjara. Namun saat ini seakan tidak kapok, MA kembali berulah dengan mengedarkan 1 kg sabu setiap beroperasi. Menurut AKP Arif Zainal Abidin, pelaku MA dan kekasihnya JTD disebut sebagai bandar besar di Karawang karena mampu mengedarkan sabu sebanyak 1 kg. Kasat Narkoba Polres Karawang mengatakan MA sebagai perempuan termasuk berani menjadi bandar besar di Karawang. Padahal MA baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu setelah menjalani vonis penjara selama 4 tahun. Sementara pelaku JTD merupakan pemain baru dan merupakan kekasih dari MA. Setelah kita melakukan analisa dan kita melakukan pengembangan, kita masih mendapatkan barang-barang yang sisa dari sebelumnya diambil. Memang dari MA ini sekali turun adalah 1 kilo. 1 kilo barang sabu dengan sistem adu bagong. Jadi tidak melalui peta tapi langsung ditunjukkan melalui komunikasi. Saat ini yang memberikan arahan kepada MA masih kita lakukan pendalaman karena sistemnya ternyata handphone mati, buang. Handphone mati, buang. Untuk barang bukti yang kita sita saat ini sekitar kurang lebih 99,82 gram. Sisa dari barang yang turun terakhir 1 kilo. Hingga saat ini, polisi masih mencari GA yang mengirim sabu kepada MA. Hanya saja keberadaan GA belum diketahui karena hilang setelah penangkapan. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Bangka Barat menyampaikan keberhasilan penanganan dan pengungkapan tindak pidana. 4 tindak pidana yang ditangani adalah kasus penggelapan dalam jabatan, kasus pencurian, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta kasus tambang ilegal. Berlangsung di Gedung Catur Prasetya, Polres Bangka Barat menggelar konferensi pers penanganan dan pengungkapan tindak pidana yang dipimpin oleh Wakapolres Bangka Barat, Kompol Imam Teguh Prasetyo, didampingi Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Eki Widi Prawira.
Polres Bangka Barat menangani dan mengungkap 4 kasus tindak pidana, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan, kasus pencurian, kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta kasus tambang ilegal. Untuk kasus penggelapan dalam jabatan melibatkan 4 tersangka yang menggelapkan 146 karung berisi pasir timah. Kasus pencurian melibatkan 2 tersangka yang beraksi mengambil tas korban saat digantung di motor. Kasus penyalahgunaan BBM subsidi melibatkan 1 tersangka yang mengerit BBM jenis Pertalite untuk dijual kepada pengecer. Dan kasus penambangan ilegal dilakukan 1 tersangka di lokasi perkebunan. Wakapolres Bangka Barat Kompol Imam Teguh Prasetyo berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan di wilayah perkebunan. Diharapkan masyarakat walaupun di situ daerah potensi untuk pertambangan, artinya di situ kita harus lihat dasarnya dulu. Ya, dasarnya iup-nya itu adalah iup perkebunan. Ya, pesan saya untuk masyarakat jangan melakukan aktivitas penambangan di area wilayah perkebunan. Polres Bangka Barat telah mengamankan sejumlah barang bukti dari 4 kasus tindak pidana yang telah ditangani. Tim Humas Polres Bangka Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.